Sebagai produk olahan ikan, tentu komposisi produk akhirnya tidak hanya mengandung ikan, namun juga berbagai bumbu dan bahan tambahan agar produk akhir memiliki nilai dan kualitas yang lebih baik. Untuk melakukan hal tersebut, kita juga perlu memilih peralatan yang tepat, serta tentu saja pengetahuan yang cukup tentang teknik pencampuran. Dalam pencampuran bahan, maka akan sangat diperlukan komponen bahan yang tepat yang akan dicampur. Hal ini disesuaikan dengan produk yang akan dibuat, seperti abon ikan. Abon ikan menggunakan bahan campuran seperti ikan, bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, daun salam, serai, gula, santan, minyak, ketumbar, dan bahan tambahan lainnya. Pencampuran dalam materi ini merupakan proses membuat suatu bentuk yang utuh berupa campuran dari beberapa bahan. Artinya, bahan-bahan tersebut saling menyebar secara acak dan merata. Campuran yang rata dinamakan campuran homogen. Bahan yang dicampur bisa berbentuk cair dengan padat, cair dengan cair, bahan cair dengan gas. Berbagai proses pencampuran banyak dilakukan di industri pangan, seperti pencampuran air dengan susu bubuk, minyak dengan tepung, dan sebagainya. Kegiatan pencampuran ini melibatkan berbagai jenis alat pencampuran atau mixer. Bahan tambahan juga diperlukan dalam proses pencampuran, diantaranya bahan pengawet makanan seperti natrium benzoat, bahan penstabil makanan seperti karbosimetil selulose atau CMC. Proses pencampuran. Dalam proses pencampuran, ada beberapa cara yang lazim dilakukan, baik mencampur bahan kering, basah, dan semi basah. Yang banyak dilakukan di industri pangan adalah 1. Pengadukan, 2. Pendispersian, 3. Pengemulsian, dan 4. Pengadonan. Beberapa contoh operasi pencampuran diantaranya alat campur. Tentu diperlukan alat-alat yang spesifik untuk menyelesaikan proses pencampuran dengan hasil optimal. Untuk itu ada baiknya kita mengenal alat-alat dan peruntukannya dalam proses pencampuran. 1. Tangki dengan pengaduk atau agitator. Tangki yang dilengkapi dengan pengaduk biasanya digunakan untuk mencampur bahan yang terlalut, baik cair-cair maupun padat cair. Bahan cair yang biasanya berjumlah lebih banyak dimasukkan terlebih dulu ke dalam tangki, kemudian pengaduk dijalankan. Setelah bahan cair tadi berputar atau teraduk, baru dimasukkan bahan yang akan dicampurkan. Pengadukan diteruskan sampai semua bahan tercampur rata atau larut sempurna. Untuk mencampurkan cairan, propeller mixer adalah jenis alat yang paling umum digunakan dan paling baik hasilnya. Alat ini terdiri dari tangki silinder yang dilengkapi dengan propeller atau blades beserta motor pemutar. Bentuk pengaduk didesain sedemikian rupa sehingga proses pencampuran dapat berlangsung cepat dan menghasilkan campuran yang rata. Posisi agitator dalam tangki dan arah aliran cairan. Dalam jenis alat pencampuran ini, diusahakan untuk menghindari aliran monoton yang berputar melingkari dinding tangki karena dapat memperlambat proses pencampuran. Untuk itu, kadang-kadang letak pengadukan harus diputar sedikit sehingga tidak persis simetri terhadap dinding tangki. Penambahan sekat-sekat atau baffles pada dinding tangki juga dapat menciptakan pengaruh pengadukan, namun menimbulkan masalah karena sulit membersihkannya. 2. Hand mixer digunakan untuk mencampur bahan cair dengan bahan padat yang dapat larut atau yang tidak dapat larut. Padatan yang dicampur dapat berbentuk tepung,
atau butiran-butiran yang halus. Prinsip pencampurannya adalah penghancuran, pendispersian, dan pengadukan. Mula-mula bahan cair diaduk dengan hand mixer di dalam suatu wadah. Kemudian padatan berupa tepung ditambahkan. Pengaduk yang bentuknya pipih akan menghancurkan gumpalan-gumpalan tepung. Kemudian dengan putarannya yang cepat, tepung tersebut disebarkan ke dalam cairan. Hand mixer juga dapat digunakan untuk mencampur minyak dengan air, misalnya pada pembuatan mayones. 3. Homogenizer. Homogenizer biasanya digunakan untuk mencampur bahan cair dengan cair yang tidak saling melarutkan, misalnya minyak dengan air. Homogenizer menghancurkan bagian yang tidak terlalut, minyak, menjadi partikel-partikel yang sangat halus dan kemudian mendispersikannya dengan kecepatan tinggi ke seluruh bagian cairan yang lain atau air. Jumlah minyak atau lemak biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan air. Misalnya pada pembuatan salad dressing, es krim, homogenisasi susu, dan lain-lain. 4. Pengadon. Digunakan untuk mencampur bahan-bahan padat dengan bahan cair. Membentuk campuran yang sangat kental, kenyal, dan ulet. Misalnya adonan mie atau adonan roti. Alat pengadon bekerja dengan cara memotong, menyobek, atau menarik, menekan, dan membalik. Contoh alat pengadon adalah dough mixer untuk membuat adonan roti. Pemilihan pengaduk pada proses pencampuran ini didasarkan pada tingkat kekentalan pasta atau adonan yang dibuat. Menyiapkan pencampuran. Persiapan campuran perlu dilakukan dengan baik dan teliti agar proses pencampuran dan produk yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan. Persiapan pencampuran meliputi persiapan alat utama dan alat bantu, persiapan bahan, dan persiapan tempat kerja. Ada beberapa alat utama yang akan kita gunakan dalam proses pencampuran, antara lain 1. Timbangan. Pertama, timbangan dibersihkan dengan lap kering atau kuas. Jika ada kotoran yang melekat, terutama pada bagian skala timbangan, dibersihkan dengan lap basah sampai kotoran hilang. Kemudian dikeringkan dengan lap kering sampai benar-benar bersih dan kering. Lakukan pekerjaan ini dengan sangat hati-hati agar tidak merusak skala timbangan. Kedua, timbangan perlu diuji coba untuk mengetahui apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Terakhir, persiapkan timbangan disesuaikan dengan SOP. 2. Gelas ukur atau literan. Alat ukur atau literan yang akan digunakan harus mempunyai skala volume yang jelas dan mudah dibaca. Alat ukur harus dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan. Alat ukur harus mempunyai skala minimum sesuai dengan syarat ketelitian pengukuran yang diminta. 3. Alat pencampuran. Jika alat pencampuran menggunakan tenaga listrik, perlu dilakukan pengecekan pada motor listrik, kabel-kabel, steker atau colokan, soket atau stop kontak, saklar on-off, pengaturan kecepatan, pengaturan waktu atau timer, dan sambungan-sambungan kabel. Jika ada kondisi yang menyimpang, harus segera ditangani atau dicatat dan dilaporkan. Bak pencampuran dan pengaduk dibersihkan dengan menggunakan lap kering. Kotoran-kotoran yang menempel kuat dibersihkan dengan air dan sikat atau lap basah. Hati-hati jangan ada air yang mengenai bagian motor listrik. Kemudian, keringkan dengan menggunakan lap kering. Gigi-gigi pindah gerak atau gear dan bagian-bagian yang berputar perlu diberi pelumas. Hati-hati jangan sampai ada pelumas yang menetes
atau mengenai bagian-bagian yang kontak dengan bahan. Alat pencampur perlu diuji coba sebelum digunakan. Jika ada penyimpangan, harus segera ditangani, dicatat, dan dilaporkan. Kemudian, dilakukan uji coba lagi sampai alat siap digunakan. Prosedur penyiapan alat harus disesuaikan dengan SOP penyiapan alat di tempat kerja. 5. Wadah. Wadah yang akan digunakan harus dalam keadaan bersih dan kering. Kapasitas wadah harus disesuaikan dengan jumlah bahan yang akan ditempatkan di dalamnya. Cara membersihkan dan menempatkan wadah disesuaikan dengan persyaratan pembersihan dan penyimpanan wadah tempat kerja. 6. Peralatan lain. Alat angkut seperti troli, konveyor, dan sebagainya, serta alat pembersih atau alat sortasi dibersihkan dan disiapkan sesuai dengan persyaratan. Air yang digunakan untuk mencuci peralatan, terutama yang kontak langsung dengan bahan, harus memenuhi persyaratan air minum. Jika tadi kita sudah mengenal berbagai peralatan kerja dalam proses pencampuran, sekarang kita akan mengenal beberapa perlengkapan kerja. Perlengkapan kerja meliputi sarung tangan, topi atau jaring penutup rambut, masker, sepatu boot, pakaian kerja, format-format data, label, spidol permanen, dan lain-lain harus disiapkan sesuai dengan tuntutan persyaratan kerja. Beberapa contoh penyimpanan operasi alat. 1. Lengan timbangan tidak bergerak ketika meja timbang disentuh. 2. Angka nominal pada timbangan digital tidak berubah ketika meja timbang disentuh. 3. Pengaduk berputar terbalik dari yang seharusnya ketika alat pengaduk dioperasikan. 4. Putaran alat pengaduk tersendat-sendat. 5. Alat pengaduk bergesekan dengan tangki atau tempat bahan. 6. Dan sebagainya. Dalam suatu proses produksi, sangat mutlak memperhatikan persyaratan keselamatan, dalam hal ini dari faktor peralatan yang digunakan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai parameter keselamatan dalam proses produksi antara lain: A. Tata letak peralatan, memudahkan dalam proses pemeliharaan dan produksi. B. Menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. C. Tersedianya buku petunjuk penggunaan alat. D. Peralatan yang digunakan terbuat dari bahan yang aman terhadap bahan makanan. E. Peralatan secara rutin diperiksa dan dikalibrasi sebelum digunakan. F. Menggunakan alat pelindung diri seperti contohnya pada saat mengangkat wajan yang panas setelah proses penggorengan, menggunakan sarung tangan atau potongan kain untuk melindungi tangan dari bahaya panas. Ikan dapat diolah menghasilkan bermacam-macam produk dengan nilai dan kualitas yang tak kalah beragam. Keahlian mencampur bahan menjadi salah satu kunci keberhasilan produk. Selanjutnya kita akan belajar tentang praktik pencampuran secara langsung. Terima kasih, sampai jumpa kembali.